dukungan 35,9%, kemudian Prabowo Subianto 32,8%, kemudian Anies Baswedan 20,1%, dan ada 11,3% yang belum tahu. Antara Ganjar dengan Prabowo, ini selisihnya hanya sekitar 3%. Itu artinya tidak signifikan. Secara statistik, tidak bisa disimpulkan secara meyakinkan siapa yang unggul. Ya, walaupun Ganjar angkanya sedikit di atas begitu, tapi tidak punya bukti yang sangat kuat untuk mengatakan Ganjar unggul dari Prabowo. Kemudian kalau Anies, memang kita bisa yakin ya, Anies ada di posisi nomor 3 di bawah Ganjar dan Prabowo. Jadi sebetulnya dari kami kemarin itu memang membuat simulasi jika memang Anies ini tidak dapat tiket capres. Nah, jadi ini bukan LSI ya, karena saya klarifikasi dulu, ini bukan LSI mendukung apa yang disebut dengan penjagalan dan lain-lain, tapi memang ada latar belakang yang menyebabkan kami melakukan analisa bahwa kemungkinan Pak Anies ini bisa gagal capres. Sudah terjadi perubahan yang signifikan. Kalau kita lihat dari angka 31% di bulan April yang berhasil disalib oleh Pak Prabowo di angka 33%, lalu kemudian sekarang berbalik mencapai angka 38,2%. Yang menarik adalah angka ini bahkan melebihi angka dari yang didapatkan Ganjar ketika belum terkena isu pro dan kontra terkait keberadaan Israel di Piala Dunia U20. Survei SMRC, masa pemilih Nasdem memilih Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Umumnya pemilih Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mendukung Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan jika pemilihan presiden dilakukan sekarang. Demikian temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang dipresentasikan Saiful Mujani dalam program Bedah Politik bersama Saiful Mujani. Episode pemilih Nasdem dukung Anies atau Ganjar yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV pada Sabtu 18 Juni. Hasil survei menunjukkan bahwa pemilih Nasdem di 2019 yang akan memilih Ganjar jika Pilpres diadakan sekarang sebanyak 41%, yang akan memilih Anies 31% dan Prabowo 12%. Menurut Saiful, data ini cukup koheren atau konsisten dengan opini yang dibangun oleh elit Nasdem dalam rapat kerja nasional atau Rakernas baru-baru ini. Walaupun urutan perolehan dukungan berbeda, menurut dia dua besar didukung oleh elit dan masa pemilih Nasdem cukup konsisten. Secara umum, aspirasi yang dikembangkan oleh DPW Nasdem cukup konsisten dengan memilih Nasdem sendiri. Artinya Nasdem mendengarkan apa kata pemilih mereka sendiri, kata pendiri SMRC tersebut dalam keterangan persnya. Saiful menjelaskan bahwa data ini menarik karena Ganjar adalah kader partai besar PDIP. Di media, Ganjar menyatakan bahwa dia adalah kader PDI Perjuangan. Ini menunjukkan Nasdem cukup terbuka terhadap berbagai aspirasi berkembang dalam masyarakat. Guru Besar Ilmu Politik UI Jakarta ini menyatakan bahwa salah satu kemungkinan alasan mengapa Nasdem cukup terbuka terhadap nama-nama yang berkembang di masyarakat, karena tokoh utama Nasdem sendiri tidak akan menjalankan diri. Nasdem mungkin bisa mengklaim silakan Nasdem digunakan sebagai kendaraan untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan politik masyarakat secara luas, kata Saiful. Dalam 3 kali survei terakhir yang dilakukan SMRC, dukungan pada Prabowo di masa pemilihan Nasdem sempat cukup besar, 57% pada Desember 2021, tapi dalam 5 bulan terakhir mengalami penurunan signifikan menjadi 12% pada survei Mei 2022. Suara Ganjar mengalami peningkatan dari 22% menjadi 41%, demikian pula dengan Anies dari 10% menjadi 31% pada periode yang sama. Survei ini juga melihat kecenderungan partai-partai lain terhadap 3 tokoh nama terpopuler. Mayoritas massa memilih PDIP 50%, akan memilih Ganjar, umumnya pemilih Gerindra 62%, akan memilih Prabowo Subianto, dan sebagian besar pendukung PKS 59% akan memilih Anies. Saiful menjelaskan bahwa dukungan mayoritas massa pemilih PDIP ke Ganjar dan massa Gerindra ke Prabowo wajar, karena keduanya memang berasal dari partai tersebut. Sementara dukungan massa PKS ke Anies walaupun bukan kader mungkin karena kesamaan nilai. Penjelasan lain adalah karena partai ini menjadi pengusung Anies dalam Pilkada DKI Jakarta. Sudah punya rekor politik, jadi wajar jika mayoritas memilih PKS akan memilih Anies, jelasnya. Survei ini dilakukan pada 10 hingga 17 Mei 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random.
Stratified Multistage Random Sampling 1.220 responden. Respon rata-rata responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.060 atau 87%. Sebanyak 1.060 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,7% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling.